Hai sedulur semua, Mas Kasir kali ini mau mampir ke salah satu toko roti di Jalan Delima, Panam, Pekanbaru. Nama tokonya Pinamon Bakery. Pemiliknya seorang perempuan tangguh bernama Diahwara Utaminingsih. Berbeda dengan toko roti kebanyakan, di Pinamon Bakery ini, Mbak Diah memproduksi roti-roti kelas premium seperti pastry dan beberapa roti lainnya. Namun produk utamanya yang paling sering dicari yaitu Pinamon Rolls. Dengan berbagai macam isian original, nanas, apel, keju, hingga campuran dari beberapa rasa. Ibu yang hobi cooking dan baking ini awalnya dikenal sebagai pengusaha catering. Namun dari masukan sejumlah teman dan pelanggannya, akhirnya mantan pegawai bank swasta ini mengembangkan usahanya dengan mendirikan toko bakery ini. Meski belum berdiri lama, namun toko bakery ini sudah mendapat tempat tersendiri bagi masyarakat Pekanbaru dan beberapa daerah di luar Riau. Menurut Bu Diah sendiri, toko bakery-nya ini bisa dibilang memiliki standar dan kualitas produk yang hampir sama dengan toko-toko roti dan bakery ternama di Pekanbaru. Tahulah ya mereknya. Kata Bu Diah nih, yang kini juga sibuk menjadi trainer dan narasumber di beberapa event ini, beberapa pelanggannya bilang roti-roti produksi Pinamon lebih enak dibanding produk roti merek ternama itu. Karena itu, saat ini produksi toko roti semakin meningkat. Jadi pengen tahu nih bagaimana kisah lengkapnya ibu 3 anak ini bisa akhirnya membesarkan toko rotinya. Yuk ikuti terus jejak sukses Mas Kasir mantep tenan. Nama saya Diahwara Utaminingsih. Saya ibu dari 3 orang anak. Saya punya hobi itu baking dan cooking. Jadi awalnya saya itu punya usaha Dinda Catering. Dinda Catering ini adalah penyedia jasa makanan untuk anak-anak sekolah, juga menerima pesanan untuk hajatan, pernikahan, dan nasi kotak, bahkan untuk kue-kue seperti snack box dan kue kering. Nah, alhamdulillah customer kami banyak puas dengan apa yang kami tawarkan. Bahkan mereka mulai memberikan masukan kepada kami, ayo Mbak, dibikin toko aja. Karena kan kami Dinda Catering ini masih berupa rumah produksi. Jadi beranjak dari sana muncullah semangat untuk membuka suatu bakery. Nah, akhirnya pada awal tahun 2020 yaitu bulan Maret tanggal 3, Pinamon Bakery ini berdiri di Jalan Delima, Panam di samping apotek Kimia Farma. Jadi kenapa Pinamon Bakery? Itu Pinamon itu adalah singkatan dari Pineapple Cinnamon Roll. Kue ikon kami adalah cinnamon roll, tapi cinnamon roll ini berbeda dengan cinnamon roll yang lain. Jadi base-nya itu adalah pastry. Pastry itu seperti yang kita ketahui terdiri dari banyak butter dan beberapa lapisan. Jadi ketika kita makan, baik dalam kondisi dingin maupun hangat, itu benar-benar enak di lidah. Orang yang penggemar pastry pasti sudah tahu. Nah, bedanya kami di sini, kami isi dengan isian nanas. Kenapa isian nanas? Itu adalah hasil utama dari Bumi Riau. Jadi kenapa terfikir kenapa nanas? Selama ini kami menggunakan nanas itu hanya untuk kue kering seperti nastar. Nah, suatu ketika bikin nanas untuk nastar, muncullah ide cinnamon roll ini kami isi dengan nanas. Namun berjalannya waktu, semakin banyak permintaan, jadi ada yang beberapa customer ngasihkan masukan kepada kami, bikin berbagai varian. Nah, akhirnya kami munculkanlah berbagai macam varian. Alhamdulillah, memang animo dari customer sangat baik. Bahkan kami alhamdulillah itu sudah punya beberapa pelanggan dari luar Pekanbaru. Itu kayak Padang, kami sering ngirim ke Padang Sidempuan, bahkan sudah sampai ke Jakarta, Bandung, terus daerah Rengat sama Taluk Kuantan juga kami sudah ngirim. Awalnya ketika berdiri, alhamdulillah saya kan sudah punya customer. Jadi customer yang loyal sudah ada. Mereka sampaikan ke temannya, ke saudaranya, ada acara mereka pesan dengan kami. Nah,
Kami juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi kami mempunyai IG yaitu pinamon_PKU dan mempunyai FB yaitu Pinamon Bakery. Jadi kami untuk postingan-postingan untuk supaya lebih menjangkau masyarakat luas, Mas. Jadi kami memberikan postingan setiap hari, event, promo juga. Jadi lewat berbagai macam media sosial seperti itu. Selama ini kami belum pernah ikut bazar. Cuma kemarin kebetulan ada event dari Dinas Pariwisata itu bekerja sama dengan IO6 Production. Jadi kami ikut andil di sana, diadakan di Mall SKA Pekanbaru, yaitu Pekanbaru Culture ya Festival. Jadi itu tenan-tenan yang ikut tidak hanya orang Pekanbaru. Jadi ada juga yang dari Sumatera Barat dan sebagainya. Jadi kami salah satunya pengisi di sana, tenan di sana. Alhamdulillah itu kan tidak sembarangan event. Jadi event yang ditaja oleh Dinas Pariwisata kemarin dihadiri oleh Wali Kota juga. Jadi kami semua tenan dinilai baik dari kebersihan, produk, pelayanan pada customer dan lain-lain. Alhamdulillah kami juara 1 untuk yang kuliner. Jadi alhamdulillah kami dapat hadiah free menginap di Swiss Bell. Untuk produksi produk itu sebelum COVID, alhamdulillah untuk si cinnamon roll sendiri di luar roti tawar, di luar yang lain itu bisa sampai 50 kotak sampai 60 kotak sehari. Untuk roti tawar itu 6 kilo, untuk roti-roti yang lain minimum itu 6 kilo. Nah begitu COVID, PSBB otomatis penjualan kami menurun, produksi menurun. Nah alhamdulillah sekarang sudah mulai di normal, jadi penjualan sudah mulai naik kembali. Alhamdulillah. Kalau berbicara mengenai kendala, yang namanya usaha pasti ada kendala. Nah, karena kami membuka pas di awal pandemi, otomatis kendala kami yang kami hadapi adalah pandemi. Yang biasanya produksi kami banyak, kami ngirim ke Sidempuan, ke Siak, ke Sumatera Barat, otomatis terhenti karena waktu itu travel tidak boleh jalan. Nah, itu sih kendala yang kami hadapi waktu itu. Terus otomatis penjualan menurun. Nah, alhamdulillah sudah mulai naik, produksi sudah mulai bagus kembali. Kalau masalah perizinan, alhamdulillah lancar semua. Kami sudah mengurus sampai halal MUI. Mungkin sedikit tips dari saya juga harus masih banyak belajar. Ini tips aja berbagi buat teman-teman UMKM yang lain. Intinya jangan berhenti berkarya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, bikin inovasi-inovasi yang kreatif dan berusaha tampilkan yang terbaik buat customer. Karena jika kita memberikan yang terbaik, insya Allah semua lancar. Alhamdulillah karyawan ini saya training sendiri, Mas. Saya kan dulu pegawai bank, jadi banyak dapat pelatihan dari tempat kerja saya lama. Jadi saya ilmu yang saya dapat yang cocok dengan bakery kami saya sampaikan ke tim. Jadi saya training seperti gimana service excellent dan sebagainya macam, kayak misalnya bagaimana pembukuan segala macam saya transfer ke tim. Jadi alhamdulillah semua lancar gitu. Kalau menghadapi customer, misalnya customer komplain, jadi saya sudah memberikan kepada tim bagaimana menghandle apa yang keyword, apa yang kata-kata yang sebaiknya yang harus kita sampaikan kepada customer. Jadi alhamdulillah masih bisa dihandle oleh tim. Jika seandainya ada komplain yang masih belum bisa dihandle, itu biasanya diteruskan ke saya. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada komplain yang sangat mengkhawatirkan. Itu aja sih, biasanya hanya masalah pengantaran. Kami kan memang belum punya tim untuk pengantaran sendiri. Jadi kami masih bekerja sama dengan satu tim yang di luar tim Pinamon. Jadi kadang kendalanya itu karena masih pakai kendaraan bermotor, kadang hujan, mereka berhenti. Nah itu aja sih kendalanya, kadang terlambat di tempat sampai di tempat, itu aja.
Kalau saya pribadi boleh kita meniru apa sih yang lagi tren, tapi kita harus punya jati diri sendiri. Jadi di kala tren itu sudah nggak ada lagi, udah nggak booming lagi, kita tetap bisa eksis. Itu sih kalau dari saya. Target yang paling dekat yaitu Pinamon semoga bisa sejajar dengan bakery-bakery yang sudah ternama, bisa eksis di, ya itulah sejajar dengan bakery ternama. Terus mungkin kedepannya buka cabang, amin. Karena permintaan untuk buka cabang itu alhamdulillah bukan buka cabang sih mas, ini beberapa dari customer ingin mereka joinan dengan kami. Misalnya ada tuh udah menghubungi kami dari Batam, itu mereka pengen buka Pinamon di Batam, nah seperti itu. Jadi mungkin target kami ke tahun 2021 mungkin seperti itu. Nah, begitu Lur kisah sukses dari Bu Diah, owner Pinamon Cake dan Bakery. Ternyata meski sibuk sebagai ibu rumah tangga, Bu Diah mampu menunjukkan dirinya juga bisa membangun bisnis yang dilakoni oleh kalangan pria kebanyakan. Dengan keyakinan dan kerja kerasnya, akhirnya beliau bisa seperti saat ini. Inspiratif nggak tuh? Keren lah pokoknya. Oke Lur, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Jejak Sukses Mas Kasir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kita ingatin lagi buat dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar Mas Kasir terus semangat. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir mantep tenan.